Perseroan didirikan di Jakarta sebagai perusahaan pertambangan batu bara pada tahun 1992, yang kemudian memperoleh KP eksplorasi pada tahun 1995, dan ditingkatkan menjadi KP eksploitasi pada tahun 2003. Pada tahun 2008, Perseroan memulai penambangan batu bara, dan 2009, Perseroan memperoleh UOP sebagai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 2012, Perseroan mendapatkan CNC dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Pada tahun 2013, Perseroan mengakuisisi 99,995 saham di anak perusahaan PT Bara Dinamika Muda Sukses atau BDMS. Perseroan melaksanakan penawaran umum publik perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, Perseroan mendirikan entitas anak PT Mitra Malinau Energi untuk proyek pembangkit tenaga biomasa dan PT Malinau Hijau Lestari untuk proyek perkebunan energi dan pengusahaan kehutanan. 2016, Perseroan mendirikan PT NG Cipta Tenaga Surya yang saat ini sudah berubah menjadi PT Masdar Mitra Solar Radiance. 2017, Perseroan melakukan akuisisi 13,33% saham di PT Duta Bara Utama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, Perseroan meningkatkan kepemilikan sahamnya pada PT Duta Bara Utama menjadi sebesar 26%. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada tahun 2021, Perseroan bersama-sama dengan Masdar UEA mengembangkan energi terbarukan di PT Masdar Mitra Solar Radiance dengan menggunakan brand Solar Radiance. Sekarang kita akan masuk ke agenda selanjutnya untuk penjelasan anak perusahaan. Untuk agenda selanjutnya saya mengundang Bapak Khairuddin selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Chandra Lautan. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah profil anak-anak perusahaan dari Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Yang pertama adalah BDMS atau Bara Dinamika Muda Sukses. Mitra Bara Adi Perdana memiliki 99,99%. Yang bergerak di bidang coal mining, lokasinya di Kalimantan Utara. Yang kebetulan ini adalah berdekatan lokasinya dan kenapa Bara Dinamika Muda Sukses? Karena kita menggunakan sharing facility. Kemudian yang kedua adalah PT Duta Bara Utama, di mana Mitra Bara memiliki 26% coal mining di Sumatera Selatan, di Kabupaten Muara Enim tepatnya. Kemudian yang ketiga adalah PT Masdar Mitra Solar Radiance dengan kepemilikan 52,5%, di mana yang bergerak di bidang solar photovoltaic developer. Jadi ini adalah perubahan dari yang sebelumnya bernama NGCTS. Kemudian berikutnya anak perusahaannya adalah PT Mitra Malinau Energi dengan kepemilikan 99,99% yang bergerak di bidang power plant biomasa yang dulu didirikan dengan maksud untuk mendirikan power plant di Malinau dengan bahan baku biomasa. Kemudian yang kelima itu adalah PT Malinau Hijau Lestari dengan kepemilikan 99,99%, di mana Malinau Hijau Lestari ini bergerak di bidang integrated plantation dan biomass energy producer. Jadi ini adalah 5 anak perusahaan dari Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Next. Lanjut. Ini adalah fasilitas yang kita miliki. Jadi ada 3 lokasi, kita namakan dengan Flores Stockpile dengan luas area 13,25 hektar, kapasitas stockpile kurang lebih 300.000 ton dengan run of mine atau ROM, stockpile dengan kapasitas 200.000 ton dan crush stockpile kapasitas 100.000 ton.
Jadi di sini kita juga memiliki crushing plant dengan kapasitas 350 ton per hour. Kemudian yang kedua adalah betung stockpile dengan luasan area 5,14 hektar. Di sini menampung raw coal dengan total kapasitas 220.000 ton kapasitas. Kemudian yang ketiga adalah pelabuhan yang kita namakan dengan Muara Bengalun Port, luasan 12,2 hektar dengan kapasitas stockpile total 250.000 ton, untuk ROM-nya 100.000 ton, crush stockpile-nya 150.000 ton. Di lokasi ini kita memasang crushing plant dengan total kapasitas 1.250 ton per hour. Di pelabuhan ini juga mampu untuk disandari jetty dengan kapasitas 8.000 DWT. Loading capacity kurang lebih sekitar kita punya 2 loading conveyor dengan kapasitas 750 ton per hour dan 1.500 ton per hour. Next. Ini adalah historical produksi dan penjualan kita, di mana tahun 2017 produksi batu bara kita mencapai 3,8 juta, kemudian 2018 3,56 juta. 2019 produksi batu bara kita 4,19 juta, kemudian 2020 kurang lebih 4 juta, 2021 3,91 juta ton. Tahun 2022 sampai dengan Q1 kita sudah memproduksi kurang lebih 1,01 juta ton. Kemudian untuk penjualannya tahun 2017 kita menjual 3,61 juta ton, 2018 3,58 juta ton, 2019 4,42 juta ton, 2020 3,89, 2021 4,01 juta ton, dan Q1 2022 kita menjual total batubara sebanyak 891.000 ton. Ini adalah distribusi penjualan di mana berdasarkan negara kita lihat di sini ke China kita mendominasi dengan 45%, disusul Korea Selatan 20%, kemudian ke Taiwan 12%, yang lain di Filipina 8%, Selandia Baru 5%, Indonesia sendiri pada tahun 2021 6% dan lainnya 4%. Sementara untuk tahun 2022 sampai dengan Q1 terjadi perubahan komposisi, di mana China kita menjual 22%, Korea Selatan 26%, Filipina 13%, kemudian di Indonesia sendiri sampai dengan Q1 kita sudah menjual 32%, di New Zealand 4% dan lainnya 3%. Ini adalah berbagai penghargaan yang kita raih di tahun 2021, di mana kita mendapatkan penghargaan atas kontribusi terhadap BPJS Kesehatan. Kemudian kita juga mendapatkan 2 penghargaan dari Top CSR Award. Kemudian kita juga mendapatkan 5 penghargaan dari Indonesian Sustainability Development Award. Dan yang terakhir kita juga berhasil mencapai atau mendapatkan predikat proper hijau. Dan ini apa yang kita inginkan dan kita bisa capai di tahun 2021 kemarin, dan mudah-mudahan kita terus berlanjut mempertahankan proper hijau pada tahun-tahun berikutnya. Next, ini adalah tantangan dan peluang tahun 2022, di mana tantangan seperti yang kita tahu, ancaman krisis ekonomi global akibat inflasi yang sangat tinggi, tentu ini akan berpengaruh terhadap harga-harga yang ada.
Kemudian yang kedua adalah situasi konflik Rusia dan Ukraina yang juga ini akan berimbas kepada pemulihan ekonomi global. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian sentimen terhadap energi fosil yang kita tahu telah ada semacam pertemuan dari G7 yang mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan energi batubara pada tahun 2035. Ini juga menjadi isu yang harus kita consider. Kemudian isu dalam negeri terkait dengan perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah juga, dan perubahan iklim yang berdampak kepada operasional ini juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian apa peluang yang ada? Tentu kita melihat pemulihan ekonomi global ini setelah COVID, ini juga kita lihat indikasinya, industri mulai tumbuh sehingga permintaan energi terutama batu bara juga diharapkan akan stabil dan meningkat. Kemudian kebutuhan batu bara kualitas medium masih tetap tinggi sampai dengan sekarang. Yang ketiga adalah posisi keuangan perseroan yang cukup kuat. Ini juga menjadi poin positif yang kami miliki, dan perseroan memiliki organisasi yang terbukti mampu menghadapi krisis batubara tahun 2020, dan kita juga mampu mempertahankan performance terhadap situasi COVID kemarin pada tahun 2021. Jadi itu adalah tantangan dan peluang yang saya pikir kita cukup optimis untuk bisa menghadapi situasi di masa-masa yang akan datang juga di tahun ini. Berikutnya terkait dengan harga batu bara. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa harga batu bara tahun 2021 mencapai indeks tertingginya pada bulan November. Kemudian kalau kita lihat di sini di indeks harga pada tahun 2022 itu menunjukkan tren yang positif, masih lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di sini baik semua indeks, baik Newcastle, HBA maupun ICI menunjukkan tren harga yang cukup baik. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi apa strategi perseroan menghadapi peluang dan tantangan yang ada? Tentu ada beberapa hal. Kita tetap berfokus kepada pengembangan dan diversifikasi kegiatan usaha untuk menjamin sustainability perusahaan. Yang kedua adalah kita terkait dengan pemenuhan kewajiban DMO, jadi domestic market obligation, di mana ini juga menjadi komitmen kita untuk kita bisa penuhi di tahun 2022. Next. Jadi ini adalah visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan terdepan dalam inovasi dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, di mana misi kami adalah satu, kita mengembangkan bisnis berkelanjutan dan nilai perusahaan melalui diversifikasi, kemitraan, dan inovasi. Dan yang kedua, menyediakan produk dan layanan berkualitas baik dengan fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan di wilayah operasi. Yang keempat, lebih fokus terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengembangkan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, misi Mitra Bara adalah membangun sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan budaya organisasi yang unggul.
Selanjutnya untuk kinerja keuangan, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Julius Leonardo. Terima kasih Pak Koir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan mengenai performance kinerja keuangan daripada MBAP tahun 2021 dan sampai dengan kuartal 1 2022. Net profit di kuartal 1, di tahun 2021 kita mencapai sekitar 100,6 juta US dollar atau secara net margin itu sekitar 32,46%. Sedangkan di Q1 2022 kita mencapai net profit itu sebesar 44,6 juta US dollar atau net margin sekitar 43,01%. Untuk EBITDA sampai dengan per akhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 di mana kita mencapai EBITDA itu sekitar 136,4 juta US dollar dengan net margin dengan EBITDA margin sebesar 44,03%. Untuk Q1 2022 EBITDA mencapai 59,13 juta US dollar dengan EBITDA margin sebesar 57,07%. Operating profit untuk 31 Desember 2021 MBAP mencapai 128,65 juta US dollar dengan operating margin sebesar 41,52%. Pada Q1 2022 MBAP mencapai operating profit sebesar 57,2 juta US dollar costly atau secara operating margin sekitar 55,19%. Kinerja keuangan probabilitas rasio-rasio probabilitas di MBAP tahun 2021 dan 2022. Secara umum pada tahun 2021 mengalami kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya di mana margin laba bruto 2021 mencapai 54,16%, EBITDA margin mencapai 44,03%, margin laba usaha 41,52%, margin laba bersih 32,46%, tingkat pengembalian ekuitas 50,29%, tingkat pengembalian aset atau return on asset 39,02% per 31 Desember 2021. Sedangkan untuk Q1 2022, margin laba kotor mencapai 62,49%, EBITDA margin mencapai 57,07% seperti saya sampaikan di sebelumnya. Margin laba usaha mencapai 55,19%, margin laba bersih mencapai 43,01%, return on equity atau tingkat pengembalian ekuitas mencapai 72,9%, return on asset, tingkat pengembalian aset mencapai 57,63%. Sedangkan untuk rasio solvabilitas, rasio likuiditas terhadap ekuitas per 31 Desember 2021 mencapai 0,29, rasio lancar mencapai 3,98. Sedangkan pada Q1 2022 mencapai rasio liabilitas terhadap ekuitas mencapai 0,27 kali, rasio lancar mencapai 4,38 kali mengalami peningkatan. Berikutnya. Di slide ini saya akan memaparkan mengenai belanja modal selama tahun 2021, di mana sebagian besar atau 63% dipergunakan untuk mesin dan mesin alat berat dan kendaraan, yaitu lebih pada overhaul unit-unit kami. Total belanja modal aktual 2021 itu mencapai 2,8 juta US dollar. Sisanya itu di bangunan dan prasarana 27%, dan berikutnya 10% untuk peralatan, baik peralatan tambang maupun peralatan kantor. Berikutnya. Informasi terkini mengenai tentang anak perusahaan. Update daripada anak perusahaan yang seperti disampaikan oleh Pak Khouridin di awal. Perihal PT Duta Bara Utama DBU. Tahun 2022 DBU melakukan kegiatan persiapan untuk kapasitas produksi sampai dengan 125.000 ton per bulan di awal tahun 2023. MHL
Statusnya izin lokasi seluas 19.000, manageable area sekitar 10.000 hektar untuk kebun energi. Konstruksi fasilitas nursery sebesar kapasitas 600.000 bibit per bulan, selesai dan diharapkan beroperasi pada tahun 2022. Konstruksi pabrik wood pellet kapasitas 120.000 per tahun, mulai 2 Desember 2022 dan akan beroperasi atau COD pada bulan Januari tahun 2024. Yang tiga, Masdar Mitra Solar Radian atau MMSR telah menandatangani perjanjian dengan salah satu produsen otomotif di Indonesia dengan kapasitas 1,75 megawatt. Total investasi sebesar apa? 18 miliar. Target operasionalnya adalah di Q1 2023. Periode kerjasama selama 25 tahun. MMSR memiliki rencana install kapasiti sebesar 40 megawatt sampai dengan tahun 2023. Saat ini MMSR memiliki potensial market dengan total kapasitas sebesar kurang lebih 100 megawatt. Demikian. Terima kasih Bapak-Bapak Direksi PT Mitra Bara Adipurna Tbk atas presentasi yang telah disampaikan.